Nah, ada 4 langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin menggapai cita-cita kita atau menggapai keinginan kita. Tes tes tes, cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ojatsu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang cerah ini habis hujan ya, kita akan sepedahan. Jadi kita tujuannya ke SD di mana dulu saya sekolah. Di atas gunung sana. Nanti di atas sana kita bincang-bincang bagaimana cara menentukan target, menentukan impian, menentukan cita-cita, dan bagaimana cara meraih cita-cita tersebut. Penasaran? Yuk ikuti terus perjalanan saya sambil goes menuju ke SD. Let's go! Oke, kita udah setengah perjalanan. Ini tanjakan belum seberapa nih di depan. Ntar dilihat ya. Tanjakannya luar biasa. Mudah-mudahan kuat nih. Ikuti terus ya. Nanti kita bincang-bincang di sana. Let's go. Akhirnya sampai juga. Nah, inilah sekolah saya dulu. Jadi dulu itu pas saya sekolah, ini namanya SDN 3 Bantarsari. Sekarang udah berubah jadi SDN 2 Pasir Negara. Ya. Jadi setiap hari dulu jalan kaki dari rumah ke sini. Mantap kan? Jadi tiap pagi olahraga. Barusan naik sepeda. Luar biasa. Oke. Jadi kita keliling-keliling ke kelasnya. Nanti sini juga ada kelas. Ya. Kalau dulu tuh ini kelas 5 sama 6, nanti kita lihat. Ini kelas 1 sampai 4. Yuk, kita ke sana. Terus kita cari view yang bagus. Habis itu kita bincang-bincang. Let's go.
ada di ruang kelas. Ruang kelas ini kalau dulu ya, nggak tahu sekarang nih. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah ini masih hampir sama sih, sama dengan 20 tahunan yang lalu ketika saya sekolah di sini. Dan ingat banget dulu pernah naikin bendera, ya, pernah jadi pemimpin upacara. Wah luar biasa ya perjalanan. Ini waktu itu begitu cepat sahabat semua, 20 tahun ya, begitu cepat, lebih ya 20 tahun lebih lah. Dan sekarang sudah punya anak yang bentar lagi masuk SD. Jadi kalau kita flashback ke masa-masa yang lalu itu mengingatkan bahwa waktu itu begitu cepat berlalu. Kalau sekarang usia 30 tahun, besok ya nggak bakal terasa udah 50 tahun, udah 60 tahun, dan akan tiba waktunya kita pulang ke kampung kita, yaitu akhirat. Nah, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat-lihat dulu sekitar sekolah ini. Saya juga kangen nih, udah lama banget, puluhan tahun. Jadi kita lihat nih keadaan di belakang, kayaknya view-nya kalau dulu bagus. Dan di sana dulu ada tempat ngetrek motor crossan. Wah kalau Pak Haji Febrian kesini senang nih. Tapi nggak tahu masih ada atau enggak. Yuk kita lihat. Oke, seperti janji saya, setelah perjalanan dari rumah ke SD saya waktu 20 tahun yang lalu, sekarang saya ingin sharing, saya ingin berbagi bagaimana tips, cara, atau kunci agar kita bisa mencapai atau menggapai cita-cita kita dari sejak SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kita menuju ke keinginan kita, ya, keinginan kita dalam hidup kita. Nah, ada 4 langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin menggapai cita-cita kita atau menggapai keinginan kita. Ya, baik kita masih muda, masih kecil, ataupun sekarang sudah dewasa atau sudah berumur, tetap bisa menggapai apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Jadi 4 langkah tersebut, yang pertama adalah tentukan target dan keinginan. Ya. Tentukan target dan keinginan atau cita-cita kita. Itu yang harus ditentukan dulu. Nah, dalam menentukan target dan cita-cita, jangan berpikir dulu bisa enggak ya. Jangan pikir dulu mampu enggak ya, mungkin enggak ya. Semuanya mungkin kalau Allah berkehendak. Ya, jadi kuncinya itu, ketika menentukan cita-cita, menentukan keinginan, jangan berpikir mungkin atau tidak, gampang atau tidak, susah atau tidak. Susah atau tidak, tapi tentukan dulu apa sih ingin kita. Nah, dulu saya punya keinginan pengen menjadi seorang pengusaha, pengen bangun masjid, pengen ngebahagiain orang tua, pengen umroh, pengen haji, pengen umrohin orang tua. Dari sejak kecil itu keinginan itu. Nah, itu ditentukan dulu. Kita nggak harus mikirin caranya dulu. Biarkan Allah yang menentukan caranya. Nah, target tentukan. Ya, sekarang coba ambil pulpen, ambil kertas, tulis keinginan yang Anda mau apa. 1 misalkan pengen jadi pengusaha, atau pengen jadi miliarder, pengen ke Baitullah, pengen haji, pengen bangun rumah untuk orang tua. Tulis dulu tuh, tulis sebebas mungkin, tergantung keinginan kita. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, setelah kita menulis apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, langkah kedua adalah berimajinasi, membayangkannya seolah-olah itu sudah terjadi, seolah-olah itu sudah terlaksana, seolah-olah itu sudah dikabulkan oleh Allah. Ya, kebayangin aja dulu, belajar membayangkan. Gimana caranya? Contoh, tutup mata. Misalkan saya lagi pengen punya rumah, ya, bangun rumah. Tutup mata aja, kayak rumah kayak apa yang kita inginkan. Ya, pengen kayak gini, kayak gini. Nah, biasanya kalau kita pengen rumah besar, kalau kita belum tahu rumahnya seperti apa, itu kita perlu main, bersilaturahim
ke orang yang punya rumah besar. Nah, punya rumah yang sesuai impian kita. Masuk ke dalamnya, lihat-lihat, rasakan, bayangkan, sehingga nanti kita bisa membayangkan. Contoh, saya pengen mobil BMW. Ya udah, main aja ke showroom dulu, ya. Test drive dulu, lihat-lihat dulu ke dalamnya, dicek dulu seolah-olah kita mau beli, padahal nggak ada uangnya, nggak masalah. Yang namanya showroom boy bisa-bisa aja gitu kan. Masuk dulu, gimana cara ngoperasiinnya, lihat di YouTube mobil BMW itu kayak gimana speknya, rasanya gimana, supaya kita bisa membayangkan, berimajinasi. Oke, itu langkah kedua. Ini penting karena kalau orang punya cita-cita tapi belum terbayang apa yang dicita-citakan, itu kemungkinan sulit untuk dicapai. Oke, langkah ketiga setelah kita bisa membayangkan dan terus setiap hari diimajinasikan, kita lihat mobil yang kita inginkan, kita lihat rumah yang kita inginkan. Langkah ketiga, nah ini langkah ketiga nih hampir sangat menentukan 99%. Apa itu? Doa. Ya, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Itu janji Allah. Ya, akan aku kabulkan. Nah, jadi setelah terbayang, udah punya target, terbayang, baru berdoa. Doanya gimana? Doa ada dua nih. Doa diri pribadi, doa orang lain, dan yang paling penting adalah doa orang tua kita, terutama ibu kita. Ya, jadi kita berdoa, ya Allah, saya punya impian ini. Mudah-mudahan dengan impian ini bisa lebih banyak ibadah, bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Minta kepada Allah yang baik-baik atas impian kita tadi. Baru kita minta doa kepada ibu kita. Mah, doain ya, pengen rumah seperti ini, pengen haji, pengen umroh, doain ya mah. Nah, ketika ibu kita, ya ibu doakan, itu aras bergetar. Ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita yakin, yang penting kita tulus minta doa kepada orang tua kita. Ya, itu sudah saya rasakan dari sejak SMP, SMA, kuliah sampai sekarang. Apa yang saya inginkan, padahal secara materi saya dulu nggak punya uang, ya. Ibu saya juga untuk menyekolahkan, pinjam sana, pinjam sini, bertani dan lain sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah, ya, atas pertolongan Allah. Jadi minta doanya kepada orang tua, kita berdoa sendiri, dan minta doa orang-orang soleh. Ke guru kita minta doa, ke kiai, ke ustadz, bahkan ke tetangga yang soleh-soleh, kita minta doanya. Ya, jadi langkah ketiga adalah doa. Nah, setelah 3 langkah kita lakukan, sudah ditentukan targetnya, kita tulis. Kemudian sudah dibayangkan, diimajinasikan setiap hari. Terus kita terus minta doanya kepada orang tua dan kita istiqomah berdoa. Langkah keempat, lakukan apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Yang penting itu tidak melanggar ketentuan Allah, lakukan. Kalau contoh saya misalkan bisanya ngajar anak-anak ngaji, ajar anak-anak ngaji. Ya, mungkin kalau misalkan secara lahiriah ngajar anak-anak ngaji nggak ada bayarannya. Kalau dibayar pun paling sedikit, tapi itu yang kita bisa lakukan. Niatan ya Allah, ini yang saya bisa, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti Allah yang akan mencarikan jalannya untuk menuju cita-cita kita. Atau kita nggak bisa ngajar ngaji, bisanya apa? Bisanya karena saya sekolahnya sampai SMK, bisanya jualan apa? Es teh manis misalkan, atau jualan apa? Lakukan berjualan, niatkan jualan itu hanya untuk mengharap ridho Allah, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Nah, Allah yang akan melihat, ya, Allah yang akan melihat kerja keras kita untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar nyari uang atau mengharap ridho Allah? Kalau niatnya hanya mencari sekedar nyari uang, ya udah dikasih uang saja sama Allah. Tapi kalau niatnya mencari ridho Allah, uang dapat, cita-cita kita dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan yang seluas-luasnya. Kadang-kadang kita tidak sangka-sangka, kita sibuknya jualan es teh manis, tiba-tiba ada tawaran kerja yang luar biasa, ada proyek yang besar. Kita nggak tahu, Allah yang maha besar. Jadi lakukan apa yang kita bisa sebaik mungkin atas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lakukan apa aja. Guru, lakukan kerjaan guru itu bukan nyari uang, bukan nyari gaji doang, tapi mencerdaskan anak-anak benar-benar, mengurus anak-anak, memberikan ilmu terbaik. Kalau Anda sebagai kuli misalkan, sekarang sebagai kuli gimana bisa punya rumah mewah? Lakukan, ya, jadi kuli terbaik, ya, sambil sholawat, ya, jadi lagi nyemen pakai sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, sambil doakan, ya Allah, mudah-mudahan rumah yang dibangun ini diridhoi oleh Engkau ya Allah. Nah, dengan begitu Allah akan melihat. Nah, ketika Allah meridho, meskipun tadinya jadi kuli, bisa saja diangkat jadi
asistennya bos besar. Ketika jadi asistennya bos diajarkan cara bisnis, diberikan rumah, diberikan mobil. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Mudah jalannya bagi Allah. Yang penting kita apapun yang kita kerjakan mengharap ridho Allah, mengharap penilaian Allah. Itulah rahasia ya. Ternyata bukan hanya saya yang melakukan itu ya. Semua melakukan itu, orang-orang yang sukses melakukan apa yang dia mampu dengan sepenuh hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu saya hanya bisa ngajar les privat. Atas izin Allah sekarang diberikan bisnis yang luar biasa. Ya, bukan bisnisnya yang luar biasa tapi jalan dari Allah, pertolongan dari Allah, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Ya, mudah-mudahan bukan niat ria atau sombong, tapi ini menjadi contoh, menjadi inspirasi, ya, menjadi motivasi buat sahabat-sahabat semua yang sekarang merasa masih sulit hidupnya, yang merasa kerjaannya gitu-gitu aja. Tenang, Allah sudah siapkan rencana terbaik bagi hamba-hambanya yang sabar, yang bersyukur, yang berdoa, yang ikhtiar, yang berbakti kepada orang tua. Oke, itu 4 langkah bagaimana kita mencapai semua cita-cita kita atas pertolongan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini bermanfaat silahkan di subscribe, di like, di share ke sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi umat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.